Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, untuk beberapa lama mari kita gaskan. Kita sudah dengar hasil riset dari dua pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia Peter Warren dan August Cole. Dia sudah memprediksi hasil risetnya. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Wah, ngeri juga ya bosku ya. Oleh karena itu, kalau kita diam seribu bahasa, imperialisme Cina akan benar-benar sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu, ayo semuanya bangkit semuanya, takbir, takbir, takbir. Hanya dengan takbir itu Bung Tomo membangkitkan arek-arek Surabaya untuk melawan, yaitu sekutu daripada penjajah Belanda. Dan Masya Allah, hampir 20.000 yang mati syahid untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Oleh karena semangat perlawanan dari Surabaya itulah, ayo kita jadikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran yang sampai sekarang ini sudah mengarah pada kehancuran total dari semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lihat ya bosku. Bapak ambil tindakan, kalau bisa undangan kami dari masyarakat, khususnya Teluk Naga, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Bapak hadir di tengah-tengah kami. Baru-baru ini atau pada saat ini adalah Tuan Said Didu yang membela untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing, juga mengalami penzoliman. Ini para pendekar-pendekar ya bosku. Dalam memberikan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tadi, maka Bung Karno memberikan kesempatan, memberikan posisi bahwa raja, utusan raja, sultan, datu, utusan daerah dan golongan untuk duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana tugasnya adalah untuk mengkontrol daripada pemerintah dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat dan daerah itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan, terjadi adalah bahwa saat-saat ini ada penguasaan terhadap tanah. Penguasaan terhadap tanah ya bosku. Air dan yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan seorang atau kelompok orang. Di sisi lain, rakyat itu sendiri yang ada di sekitarnya atau di wilayah itu sendiri tidak mendapat atau ya dikatakan penzoliman. Oleh karena itu, kembali lagi, amanah yang telah diberikan oleh para raja, sultan, datu, dan penglingsir bahwa tanah, air, dan semua yang terkandung di dalamnya bukan untuk kepentingan daripada seorang atau kelompok orang. Berkaitan dengan isu-isu atau permasalahan yang timbul saat ini, Beta, Raja Sambu-Sambu VI, di mana Papa Beta ikut di dalam kemerdekaan dan Opa Beta ikut mempunyai andil untuk mewujudkan negara Republik Indonesia. Beta menyampaikan pada hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 17 November 2024, agar siapapun, pihak manapun, untuk tidak menguasai tanah, air, beserta yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan pribadi, baik perseorangan maupun kelompok orang. Karena apa yang telah diberikan oleh para raja dan sultan, datu dan penglingsir, bukan diberikan untuk perseorangan, tetapi untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Beta sebagai Raja Sambu-Sambu meminta kepada semua pihak untuk tidak atau menghentikan penguasaan-penguasaan atas tanah, air, dan semua yang terkandung di dalamnya untuk dihentikan. Dan Beta juga menyampaikan, Beta memberikan ungkapan yang sebenarnya di mana pemerintah harus memegang amanah apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberikan kepercayaan oleh para raja dan sultan kepada proklamator, yaitu Bung Karno selaku pimpinan pengelola negara Republik Indonesia pertama. Sehingga ada pemerintah termasuk lembaga-lembaga apapun yang berwenang untuk bisa memahami arti dan amanah sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
Itu ya, apapun ceritanya ya, karena kalau tanah sudah lebar kayak gitu, jatuhnya biasanya kalau nggak salah HGU ya bosku. Ini enggak, langsung bosku dijual-juali, dia cecer gitu loh, diketeng-ketengi. Seru juga tuh, ngeri juga ya bosku ya. Ini kita dengarkan bosku, para pendekar sudah mulai bergabung bosku. Dalam kondisi genting, kalau diam saja memang santri pik 2. Weh, santri Banten saya sebut pengecut nanti. Dulu VOC sekarang naga. Ngelawan santri Banten. Kalau enggak ngelawan, mati wis lah. Siap Kang. Ngapain jadi santri? Siap Kang, saya akan Tidak punya kepedulian. sampaikan itu. Ya, bersuara pik 2 itu. Rakyat dibayar 50.000, pengembang ngejual 30 juta. Setan kan 9 naga itu. Melawan memang santri, siapkan rapatan barisan. Kalau ada yang mati, saya dulu yang mati ya. Siap. Saya siap ditembak. Siap Kang. Tapi jangan diam santri Banten. Siap. Siap ya? Siap. Itu saja pesan saya lah. Kalau harus ada yang mati, nyawa saya jadi korban. Siap. Saya tak sudi Banten injak-injak begini. Rapatkan barisan. Buat rakyat Banten yang membanggakan tragedi Geger Cilegon. Dulu buit-buit kalian itu melawan VOC. Hari ini ada 9 naga. Apa bedanya VOC sama 9 naga? Buat para tus tuh bagus. Jangan cuma kalian bisa menceritakan nenek buyut kalian yang hebat. Runtuhnya Surosoan dan Keraton Kaibon itu adalah simbolis bahwa buit-buit kalian itu parantus tuh bagus. Kalian itu, buit-buit kalian itu pejuang, melawan walau risikonya harus kalah. Hari ini rakyat Banten mau digusur atas nama proyek strategis nasional. Jadi buat orang-orang yang membanggakan insiden Geger Cilegon, hari ini harus bersuara. Dulu VOC, sekarang 9 naga. Kalian diam aja rakyat Banten, mati aja ke waktu kecil. Sejarah Banten begitu gagahnya. Hari ini kalian mau saja longok pada. Ini luar biasa ya. Ini kita dengarkan lagi bosku dari apa ya, para pendekar juga lagi nih ya, bersatu ya. Harusnya seorang aparatur pemerintah ini melindungi warganya yang tertindas, yang diambil haknya, tapi ini malah dilaporin. Jadi kalau semua ini yang membela rakyat kecil, yang membela haknya, yang membela daripada kebenaran dilaporkan oleh aparat sendiri, ini lucu. Mau jadi apa negara kita ke depan? Pertanyaannya, mau jadi apa negara kita ke depan kalau ada orang yang membela kebenaran, ya, membela hak-haknya, dilaporkan oleh aparatur pemerintah? Ini kan lucu, dagelan apalagi. Dan ada klarifikasi ya dari sang pelapor, Mas Sonta kalau nggak salah namanya, Mas Kota. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Lah ini kan masalahnya dengan PIK 2, bukan dengan siapa-siapa. Ini mau dibohongin lagi, mau lepas badan aguan, nggak bisa. Diraunkan gitu ya bosku ya. Ya Bang Pak Haji ya. Jangan macem-macem, ini tanah Banten, tanah leluhur. Ya, banyak pejuang-pejuang di sini, banyak ulama-ulama di sini, banyak pendekar-pendekar di sini, banyak jawara-jawara di sini buat mati membela daripada tanah air. Iya. Harapan kita, pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo, ayo hadir di tengah-tengah konflik masyarakat. Harus ada di tengah. Ya, harus bisa menyelesaikan konflik yang ada. Jangan biarkan aguan CS ini merajalela, merampas, merampok tanah rakyat. Harapan kita begitu. Ya, dia mau bangun, baru mau bangun rencana 1 masjid, tapi udah berapa ratus masjid yang sudah dibongkar, berapa majelis taklim yang sudah dibubarkan, berapa kegiatan-kegiatan spiritual yang sudah dipadamkan. Ini baru rencana doang bangun 1 masjid. Ini hanya kamuflase saja. Dan ingat, kalau saat ini Said Didu ditahan, maka dia akan menjadi trigger untuk kebangkitan daripada pribumi Indonesia. Untuk kebangkitan Indonesia ya, Indonesia. Jangan macam-macam. Silakan saja misalnya Bang Said Didu ditahan, silakan. Tapi ingat, dampak efek daripada penahanan Said Didu ini akan berdampak kepada rakyat Indonesia yang cinta pada akhirnya. Oke. Gitu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lihat lagi bosku. Ini kita simak bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, walaupun kita di depan rutan Polresta Tangerang, tetapi kita berharap rekan kita Said Didu tidak dijadikan tersangka dan tidak ditahan. Karena kenapa? Kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia menjadi orang pertama di pemerintahan Presiden Prabowo yang dikriminalisasi Orang pertama ya bosku ya. karena menyampaikan pendapat dan menyampaikan opini serta membela kepentingan masyarakat banyak. Karena kita ingin pemerintahan ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Karena pemerintahan sebelumnya doyan sekali memenjarakan para aktivis. Contohnya di depan kita Edi Mulyadi. Gara-gara jin buang anak, kena dia masuk penjara. Karena itu kita berharap di dalam sana Puang Said Didu baik-baik saja. Cuma diajak ngobrol-ngobrol dan minum kopi. Tidak ditanya-tanya kemungkinan untuk dikriminalisasi. Kawan-kawan semua, banyak sekali tokoh yang sudah mengatakan I stand with Said Didu. Ada Mahfud MD, ada Abraham Samad, ada Edi Mulyadi, ada Denny Indrayana, ada Zainal Arifin Mokhtar, ada siapa lagi? Ada Jenderal Fahrul Razi, ada Jenderal Sunarko. Jadi Said Didu tidak sendirian. Ya, selain bersama tokoh, Said Didu juga bersama rakyat Indonesia. Bersama rakyat Indonesia ya. Jadi jangan coba-coba mengkriminalkan Said Didu dan yang lainnya. Kita pasti akan melawannya selama kita berada di jalur dan garis yang benar. Dan kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar. Karena itu kita berani ke sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Tangerang yang sudah menyediakan tempat ini untuk kita berorasi. Keren cerdas pokoknya. Yang penting adalah kita terus semangat. Karena tidak hanya soal Said Didunya, lebih dari Said Didu adalah bagaimana kita menyikapi soal program-program pemerintah yang berkolusi dengan para Taipan, dengan para cukong, dengan para konglomerat hitam. Kita tidak ingin masa pemerintahan Prabowo Subianto dikotori dengan kong kali kong seperti itu. Walaupun kemarin saya tidak memilihnya, walaupun kita tidak Walaupun semalam saya tidak memilihnya, bukan main nggak tuh memilihnya, tetapi begitu dia dilantik, dia adalah Presiden Republik Indonesia. ya betul. Nah, dia Presiden Republik Indonesia ya bosku. Presiden kita semua, bukan presiden para cukong, bukan presiden segelintir orang. Karena itu di hari sini kita mengimbau Prabowo Subianto, hentikan proyek-proyek kong kali kong yang diwarisi dari pemerintahan Mulyono. Malah kita berharap Mulyononya segera diadili. Takbir. Dan Fufu Papa harus dimaksudkan karena melanggar konstitusi. Kita nyanyi sedikit. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu Papa maksulin aja. Jadi Fufu Papa dimaksulin,
Jokowi diadili, Said Didu tidak ditahan dan tidak ditersangkakan, Prabowo Subianto stand with Constitution. Jadi jangan sampai Prabowo Subianto menjadi presiden yang melanggar konstitusi. Kita dukung Prabowo Subianto sepanjang dia benar dan lurus. Kalau dia tidak benar dan lurus, kita tendang dan kita tantang. Betul tidak? Jangan betul-betul saja. Betul benar. Benar atau betul? Kalau begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengarkan bosku, ini penting ini bosku ya. Nih. Saya Dodi Permana, Panglima Laskar Jokowi yang mendeklarasikan Jokowi yang pertama di Indonesia di 2014. Saya pastikan saya akan bersama Said Didu, bersama-sama Gerakan Rakyat Jelata. Dia akan bersama Said Didu ya bosku ya. Melawan cukong-cukong yang merampas hak-hak rakyat, bahkan cukong-cukong yang merampas tanah-tanah negara di Indonesia. Kita pastikan kita akan bergerak bersama Said Didu. Sebagaimanapun juga bosku ya, ini fenomena ini pemerintah harus campur tangan ini ya. Rakyat Indonesia harus terbuka matanya ya mengenai momen-momen ini, karena ini bukan hanya mimpi, bukan hanya semacam cerita, tapi memang fakta. Rempang sudah, Banten akan mulai menyusul. Yang saya tahu kalau tanah yang terlalu luas menurut saya HGU sifatnya ya bosku ya, hanya hak guna usaha atau hak pakai doang. Ini banyak sekali tuh. Berapa kecamatan tuh bosku dijual-jual kecil, keteng-ketengan kayak gitu, kayak jual ketengan rokok gitu. Waduh, kacau kita bosku. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Sehat selalu buat pahlawan-pahlawan Pak Said Didu. Semoga sehat selalu dalam memperjuangkan rakyat kita ya. Pahlawan tahun 2024. Jayalah Indonesiaku, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.